Ketaatan kepada hukum ini. Louis ke-14 menyuruh Istana Versailles dibangun untuknya dan anggota istananya pada tahun 1660-an. Dan istana itu berbeda dari istana raja manapun di dunia. Seperti sebuah sarang lebah, segalanya berkisar seputar sang raja. Ia hidup dikelilingi oleh kaum bangsawan yang diberi apartemen-apartemen di dekatnya. Dan kedekatan mereka dengan sang raja tergantung dari jabatan mereka. Kamar tidur sang raja secara harfiah berada di tengah-tengah istana dan merupakan fokus perhatian semua orang. Setiap pagi, sang raja disambut di ruang ini dengan suatu ritual yang dikenal dengan sebutan lever. Pada pukul 8 pagi, pelayan pertama sang raja yang tidur di kaki ranjang sang raja membangunkan yang mulia. Kemudian para pesuruh membuka pintu dan menyambut orang-orang yang akan menghadiri lever. Urutan masuk mereka sangat teratur. Pertama-tama masuk para putra haram dan cucu sang raja. Kemudian para pangeran dan putri yang sedarah dengannya. Kemudian dokter dan ahli bedahnya. Setelah itu masuklah para pejabat tinggi departemen busana, pembaca resmi sang raja, dan orang-orang yang bertugas menghibur sang raja. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, masuk orang-orang yang menghadiri lever karena telah diberi undangan khusus. Pada penghujung upacara tersebut, ruang itu pasti penuh sesak dengan lebih dari 100 pengurus dan pengunjung kerajaan. Hari itu diatur dengan amat rapi sehingga semua energi istana diarahkan kepada dan disalurkan melalui sang raja. Louis selalu ditemani para penghuni dan pejabat istananya dan mereka semua meminta nasihat serta menanyakan pendapatnya. Biasanya ia menjawab semua pertanyaan mereka dengan mengatakan, "Kupikir dulu ya." Seperti yang dikatakan oleh Saint-Simon, jika dia berpaling kepada seseorang, mengajukan satu pertanyaan padanya, melontarkan satu pertanyaan sepele, mata semua orang yang hadir di sana tertuju kepada orang ini. Inilah perbedaan yang diperbincangkan dan menambah gengsi. Di istana ini tidak mungkin ada privasi, bahkan bagi sang raja. Setiap ruangan terhubung dengan ruangan lain, dan setiap lorong mengarah ke ruang yang lebih besar di mana kelompok-kelompok bangsawan selalu berkumpul. Tindakan semua orang memiliki sifat kesaling tergantungan, jadi tidak ada seorang pun atau apapun atau siapapun yang tidak terperhatikan. Sang raja bukan hanya memastikan agar semua kaum bangsawan yang berkedudukan tinggi berada di istananya, tulis Saint-Simon, tetapi ia juga menuntut hal yang sama dari kaum bangsawan yang kedudukannya lebih rendah. Pada acara lever dan coucher, pada saat raja makan di kebunnya di Versailles, raja selalu memperhatikan sekelilingnya dan menyadari segalanya. Ia merasa tersinggung jika kaum bangsawan yang paling terkemuka tidak tinggal secara permanen di istana, dan orang-orang yang datang ke istana tidak pernah atau hampir tidak pernah membuat sang raja merasa benar-benar tidak senang. Jika salah seorang ini menginginkan sesuatu, sang raja berkata dengan bangga, "Aku tidak mengenalnya," dan kata-katanya tak dapat ditarik kembali. Interpretasi. Louis ke-14 naik tahta pada penghujung perang saudara yang buruk, yaitu Perang Fronde. Pemicu utama perang itu adalah kaum bangsawan yang amat membenci kekuasaan raja yang semakin besar dan mendambakan zaman feodal. Ketika para lord menguasai budak mereka sendiri dan sang raja hanya memiliki sedikit kewenangan terhadap mereka. Kaum bangsawan kalah dalam perang saudara itu, tetapi mereka tetap menjadi gerombolan orang yang suka mengomel dan penuh kebencian. Karena itu, pembangunan istana Versailles itu jauh lebih dari sekadar keinginan amoral sang raja yang menggemari kehidupan mewah. Istana itu memiliki fungsi yang sangat penting. Sang raja bisa tetap mengawasi dan membuka telinganya terhadap semua orang dan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Kaum bangsawan yang tadinya angkuh, sekarang malah bertengkar tentang hak membantu raja memakai jubahnya pada pagi hari itu. Di istana ini tidak ada kemungkinan privasi, tidak ada kemungkinan isolasi. Louis ke-14 sejak dini memahami kebenaran bahwa jika seorang raja mengisolasi dirinya sendiri, tindakan itu amat berbahaya. Jika ia mengisolasi dirinya, beragam konspirasi pasti tumbuh subur bak jamur usai hujan. Rasa dendam akan mengakibatkan pembentukan berbagai golongan dan pemberontakan pasti terjadi sebelum ia sempat bereaksi. Untuk memerangi semua ini, hubungan sosial dan keterbukaan bukan hanya perlu dikembangkan, tetapi juga harus diatur dan disalurkan secara formal.
Kondisi di Versailles ini berlanjut selama masa pemerintahan total Louis, selama kira-kira 50 tahun dalam keadaan relatif damai dan tenang. Sepanjang masa pemerintahannya, Louis bisa mendengar segalanya. Kesunyian membahayakan akal sehat dan tidak berguna bagi kebajikan manusia. Ingatlah bahwa manusia yang menyendiri pasti hidup nyaman, mungkin percaya tahayul dan mungkin juga gila. Dr. Samuel Johnson, 1709 sampai 1784. Kunci kekuasaan. Machiavelli berdebat bahwa dalam artian militer, sebuah benteng selalu merupakan kesalahan. Benteng menjadi simbol isolasi kekuasaan dan merupakan sasaran empuk bagi musuh si pembangun benteng. Dirancang untuk mempertahankan Anda, sesungguhnya benteng menghalangi Anda dari bantuan dan mengurangi fleksibilitas Anda. Mungkin benteng itu terlihat tak bisa ditembus, tetapi setelah Anda bersembunyi di dalam sebuah benteng, semua orang tahu di mana Anda berada. Dan suatu pengepungan tidak perlu berhasil untuk mengubah benteng Anda menjadi sebuah penjara. Karena hanya memiliki ruang yang kecil dan terbatas, benteng juga sangat rapuh terhadap wabah dan penyakit menular. Dalam arti strategis, isolasi sebuah benteng tidak memberikan perlindungan apapun dan sesungguhnya menciptakan lebih banyak masalah alih-alih memecahkan masalah. Karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, kekuasaan tergantung dari interaksi sosial dan peredaran sosial. Untuk membuat diri Anda berkuasa, Anda harus menempatkan diri Anda di tengah-tengah segalanya, sama seperti yang dilakukan oleh Louis ke-14 di Versailles. Semua aktivitas sebaiknya berkisar di sekeliling Anda, dan sebaiknya Anda menyadari segala hal yang terjadi di jalan dan siapapun yang mungkin berkomplot untuk menjatuhkan Anda. Bagi sebagian besar manusia, bahaya muncul saat mereka merasa terancam. Pada saat-saat semacam itu, mereka cenderung mundur dan menjaga solidaritas dan menemukan keamanan di tempat semacam benteng. Namun demikian, dengan melakukan tindakan tersebut, mereka mengandalkan informasi dari lingkungan orang yang jumlahnya semakin sedikit. Jadi, mereka kehilangan perspektif tentang berbagai peristiwa di sekeliling mereka. Mereka kehilangan kelihayan untuk mengatur siasat dan menjadi sasaran empuk. Jadi, isolasi mereka menjadikan mereka paranoid, sebagaimana yang terjadi dalam masa perang dan dalam sebagian besar permainan strategi. Isolasi sering mendahului kekalahan dan kematian. Dalam momen-momen ketidakpastian dan bahaya, Anda perlu memerangi keinginan untuk mengasingkan diri ini. Sebaliknya, buatlah diri Anda lebih mudah diakses. Carilah sekutu-sekutu lama dan perolehlah sekutu baru, dan paksakan diri Anda terjun ke tengah semakin banyak lingkungan yang berbeda. Inilah trik orang-orang yang berkuasa selama berabad-abad. Negarawan Romawi Caesar dilahirkan di keluarga bangsawan yang kedudukannya lebih rendah. Jadi ia hanya memiliki sedikit peluang untuk meraih kekuasaan jika ia tidak bisa menyelusup ke tengah golongan bangsawan yang mengendalikan kota itu. Ia sukses besar karena ia mengenali semua orang yang berpengaruh dan mengetahui hubungan mereka satu sama lain. Ia berbaur di mana-mana, mengenal semua orang dan memiliki jaringan koneksi yang amat luas, sehingga keberadaan seseorang musuh bisa dengan mudah diimbangi oleh keberadaan seorang sekutunya. Negarawan Prancis, Talleyrand, memainkan permainan kekuasaan dengan cara yang sama. Meskipun ia berasal dari salah satu keluarga bangsawan tertua di Prancis, ia sengaja selalu mencari tahu apa yang sedang terjadi di jalanan Paris. Jadi ia bisa menebak tren dan masalah jauh-jauh hari sebelumnya. Ia bahkan merasakan kesenangan tertentu dengan berbaur dengan jenis-jenis penjahat curang yang memberinya informasi yang berharga. Setiap kali muncul suatu krisis, pergantian kekuasaan, akhirnya direktori pemerintahan moderat baru di Prancis, kejatuhan Napoleon, penurunan tahta Louis ke-18, ia bisa bertahan hidup dan bahkan bertumbuh subur karena ia tak pernah mengurung diri di tengah kalangan kecil orang, tetapi ia selalu memperkuat koneksinya dengan ordo baru. Hukum ini berlaku bagi para raja dan ratu dan orang-orang yang memegang kekuasaan terbesar. Tepat saat Anda kehilangan kontak dengan bawahan Anda dan mencari keamanan dengan mengasingkan diri Anda, pemberontakan pun pasti sedang direncanakan. Jangan pernah anggap diri Anda berkedudukan amat tinggi sehingga Anda bisa menjauhkan diri dari para eselon terendah sekalipun. Dengan mundur ke sebuah benteng, Anda menjadikan diri Anda sasaran empuk bagi bawahan Anda yang berkomplot untuk menjatuhkan Anda, yang menganggap tindakan itu sebagai penghinaan dan alasan untuk memberontak. Karena manusia adalah makhluk yang amat sosial,
Maka seni sosial yang menjadikannya kita menyenangkan di mata orang lain hanya bisa dipraktikkan dengan terus-menerus bersosialisasi dan beredar di mana-mana. Semakin sering Anda berhubungan dengan orang lain, maka Anda pasti semakin anggun dan tenang. Di lain pihak, isolasi diri menimbulkan kekakuan gerak-gerik Anda dan mengakibatkan isolasi lebih lanjut karena banyak orang yang mulai menghindari Anda. Pada tahun 1545, Duke de Cosimo I de Medici memutuskan bahwa untuk memastikan kekekalan namanya, ia akan menugaskan pembuatan lukisan dinding bagi kapel utama gereja San Lorenzo di Florence. Ia memiliki banyak pelukis hebat untuk dipilih, dan pada akhirnya ia memilih Jacopo de Pontormo. Pontormo yang sudah tua ingin membuat lukisan dinding ini sebagai karya agung dan warisannya. Keputusan pertamanya adalah menutup kapel itu dengan dinding, partisi, dan kerai. Ia tak ingin seorang pun menyaksikan penciptaan mahakarya ini atau mencuri idenya. Ia bertekad mengalahkan Michelangelo sendiri. Setelah beberapa pemuda menerobos masuk ke dalam kapel karena penasaran, Jacopo menyegelnya dengan lebih rapat lagi. Pontormo memenuhi langit-langit kapel dengan lukisan berbagai kejadian yang tertulis dalam Alkitab, kisah penciptaan, Adam dan Hawa, Bahtera Nuh, dan seterusnya. Di puncak dinding tengah ia melukis Kristus dengan kemegahannya saat membangkitkan orang mati pada hari penghakiman. Si seniman mengerjakan lukisan kapel itu selama 11 tahun dan jarang meninggalkannya. Karena ia telah terserang fobia terhadap kontak manusia dan ia takut kalau-kalau idenya dicuri. Pontormo meninggal sebelum merampungkan lukisan-lukisan dindingnya, dan tidak ada satupun lukisan dinding yang bertahan hingga sekarang. Tetapi penulis hebat zaman Renaissance, Vasari, seorang teman Pontormo, yang melihat lukisan-lukisan dinding itu tak tahan lama setelah kematian sang seniman, memberikan gambaran tentang hasil karyanya. Hasil karyanya benar-benar tidak proporsional, banyak adegan yang saling tumpuk-menumpuk, dan tokoh-tokoh dalam satu kisah sejajar dengan tokoh-tokoh dalam kisah lain, dan jumlahnya sangat banyak. Pontormo telah menjadi terobsesi dengan perincian, tetapi kehilangan pemahaman tentang komposisi lukisan secara keseluruhan. Vasari menghentikan gambarannya tentang lukisan-lukisan dinding itu dan menulis bahwa jika ia melanjutkan gambaran tersebut, kurasa aku akan menjadi gila dan terjebak di tengah lukisan itu, karena aku yakin bahwa dalam waktu 11 tahun yang Jacopo habiskan untuk membuat lukisan ini, ia terjebak di dalamnya dan menjebak orang lain yang melihatnya. Alih-alih menjadi mahakarya sepanjang karir Pontormo, hasil karya itu malah menghancurkan karirnya. Lukisan-lukisan dinding itu merupakan ekuivalen visual dampak isolasi terhadap pikiran manusia, kehilangan proporsi, obsesi terhadap perincian yang digabungkan dengan ketidakmampuan untuk memandang gambaran keseluruhan yang lebih luas, sejenis kelemahan luar biasa yang membuat manusia itu tidak bisa lagi mengkomunikasikan dirinya. Jelas-jelas isolasi bersifat mematikan bagi seni kreatif dan juga seni sosial. Shakespeare adalah penulis paling terkenal dalam sejarah karena sebagai seorang dramawan penggungan populer, ia membuka dirinya kepada massa dan membuat hasil karyanya bisa diakses rakyat, apapun tingkat pendidikan mereka dan bagaimanapun cita rasa mereka. Para seniman yang mengurung diri di benteng mereka pasti kehilangan proporsi, dan hasil karya mereka hanya bisa mengkomunikasikan diri mereka kepada lingkungan kecil mereka. Seni semacam itu akan terpojok dan tak berdaya. Akhirnya, karena kekuasaan adalah ciptaan manusia, tentu saja kekuasaan pasti semakin besar seiring kita melakukan kontak dengan orang lain. Alih-alih jauh ke dalam benteng jiwa, pandanglah dunia dengan cara ini. Dunia ini bagaikan istana Versailles yang luas, dan setiap ruangannya berhubungan dengan satu sama lain. Anda perlu bisa ditembus, bisa melayang keluar masuk berbagai lingkungan dan berbaur dengan jenis orang yang berlainan. Jenis mobilitas dan kontak sosial seperti itu akan melindungi Anda dari para pembuat rencana untuk menjatuhkan Anda yang tidak akan bisa menyimpan rahasia dari Anda, dan dari musuh-musuh Anda yang pasti tak bisa mengisolasi Anda dari sekutu Anda. Senantiasalah bergerak, berbaur dan bergaul di ruang-ruang istana, dan jangan pernah duduk dan menetap di suatu tempat saja. Tidak ada seorang pun pemburu yang bisa membidik sasaran untuk mengenai makhluk yang gerakannya amat gesit seperti itu. Image. Benteng-benteng yang berdiri menjulang di bukit menjadi simbol segalanya yang dibenci dalam kekuasaan dan kewenangan. Warga kota mengkhianati Anda dan membelot kepada musuh pertama yang datang. Karena terputus dari komunikasi dan pengetahuan, benteng itu pasti mudah jatuh ke tangan musuh. Otoritas. Seorang pangeran yang baik dan bijak yang ingin mempertahankan karakter tersebut dan juga menghindari memberi peluang kepada para putranya untuk menindas,
tidak akan pernah membangun benteng supaya mereka bisa mengandalkan itikat baik rakyat mereka, alih-alih mengandalkan kekuatan benteng-benteng itu. Niccolò Machiavelli, 1469 sampai 1527. Pembalikan hukum. Memilih isolasi hampir tidak pernah menjadi tindakan yang tepat dan menguntungkan. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di jalan, Anda pasti tak bisa melindungi diri Anda sendiri. Satu-satunya hal yang tak bisa dipermudah oleh kontak manusia konstan adalah pikiran. Beban tekanan masyarakat untuk menyesuaikan diri dan kurangnya jarak dari orang lain bisa membuat Anda mustahil berpikir jernih tentang apa yang sedang terjadi di sekeliling Anda. Karena itu, sebagai jalan keluar sementara, isolasi bisa membantu Anda memperoleh perspektif yang benar. Banyak pemikir serius muncul dalam penjara, di mana mereka tidak memiliki kegiatan lain selain berpikir. Machiavelli bisa menulis buku The Prince hanya setelah ia sendiri diasingkan dan terisolasi di sebuah peternakan dan berada jauh dari intrik politik Florence. Namun demikian, bahayanya adalah bahwa jenis isolasi semacam ini akan menghasilkan berbagai jenis gagasan yang aneh dan bejat. Mungkin Anda bisa memperoleh perspektif yang benar tentang gambaran keseluruhan, tetapi Anda kehilangan pemahaman tentang batasan diri Anda sendiri. Selain itu, semakin Anda terisolasi, semakin sulit bagi Anda untuk mendobrak keluar dari isolasi itu saat Anda ingin melakukannya. Isolasi itu membuat Anda tenggelam lebih dalam bak pasir hisap tanpa sepengetahuan Anda. Karena itu, jika Anda perlu waktu untuk berpikir, pilihlah isolasi sebagai jalan keluar terakhir dan hanya untuk jangka waktu singkat saja. Berhati-hatilah agar Anda tetap membuka jalan kembali ke tengah masyarakat.